kembali lagi bersama saya Salwa di Pandawa iRevo. Halo Sobat Bediler, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini spesial banget, kita akan ulas tuntas untuk unit Gosuto ya. Nah, untuk unitnya seperti apa bisa dilihat unitnya secakep ini di sini. Nah, untuk unit ini nanti akan kita ulas tuntas kira-kira unit sebagus ini mulai dari FPS, grouping dan juga akurasinya dia seperti apa. Kalau kalian pengen tahu unitnya ini seperti apa, powernya dan juga akurasinya dan juga spesifikasi yang lain, tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita ke video ulasannya. Check this out. Oke, nah kali langsung aja kita akan ulas tuntas tuh dari unit Ghost Warrior. Sebenarnya kalau untuk unit Ghost Warrior ini kalian sebenarnya sudah tidak asing lagi terkait dengan spesifikasi dan juga brand nama dari Ghost Warrior. Karena kalau unit Ghost Warrior ini memang dia terkenal dengan unit yang bagus, mulai dari akurasinya, powernya, groupingnya, bahkan dari kualitas unitnya dan juga bahan-bahannya yang digunakan juga yang berkualitas baik. Nah, kali ini langsung aja kita ulas tuntas. Untuk unitnya kita mulai dari depan dulu ya. Ini untuk depannya kita menggunakan peredam. Ini nanti kita langsung setting untuk kita gunakan testing ya. Jadi ini sudah kita siapkan langsung. Untuk peredamnya kita menggunakan peredam dari Bulldog. Kalau sebenarnya peredam ini opsional, kalian bisa pakai, bisa tidak. Kalau untuk unit Ghost Warrior ini atau Gosuto Aria ini, kalian nanti bisa menggunakan peredamnya ada untuk Jawara dan juga ada Bulldog, bahkan ada untuk peredam HW100. Jadi ada 3 opsi yang bisa digunakan, ada Jawara, ada peredam Basnil HW100 dan juga ada peredam Bulldog. Jadi kan tinggal memilih aja ya, tinggal opsional aja lah, menyesuaikan aja dengan budgetnya atau mungkin dengan kebutuhan. Lanjut lagi untuk larasnya. Larasnya di sini panjangnya 60 cm. Untuk bahannya dia dari baja seamless ya. Untuk OD-nya dia di OD19, di OD22 juga. Jadi nanti kalian tinggal memasangkan aja untuk peredamnya karena sudah ada dratnya ya. Nanti untuk dratnya peredam dia juga sudah ada. Lalu di sini sudah ada cincin pengait antara laras tabung yang tentunya membuat larasnya biar jauh lebih stabil. Lalu dia di sini untuk relnya menggunakan ukuran 11. Jadi ini relnya sama, dia menggunakan rel tumpuk, cumanya dia di bagian atasnya sama-sama 11 ya. Jadi dua rel ini sama di ukuran 11 cm. Lanjut lagi, dia di sini untuk menggunakan variasinya menggunakan kokangnya. Tarikannya dia menggunakan tarikan set lever seperti ini. Tarikan set lever ini tentunya dia juga ringan, tidak terlalu berat untuk variasi tarikan dari unit Gosuto Aria ini. Lanjut lagi, dia di sini untuk unitnya cancel kokang ada di sebelah kiri. Nah, ini sebenarnya bisa di custom ya, bisa di custom sebelah kiri ataupun sebelah kanan, tinggal kalian sesuaikan saja. Kalau ini kita pasangnya ada di sebelah kiri, nanti kalian tinggal atur aja senyaman kalian seperti apa. Lanjut lagi, dia di sini ada juga untuk variasi yaitu pada pen hammer. Jadi bagian chambernya di sini ada untuk pen hammernya juga. Nanti bisa dikasih lihat ya untuk pen hammernya, nanti di sini bisa kalian tinggal setting aja untuk diarahkan ke kiri itu untuk mengurangi powernya atau bisa dibilang kalian menurunkan power dari unit Gosuto Aria ini. Kalau kalian arahkan ke kanan, menambahkan powernya. Kalau menambahkan power, otomatis unitnya juga angin yang digunakan lebih banyak lagi. Next lagi di bagian sini ada manometer. Kalau untuk unit ini dia non regul, berbeda dengan unit yang lain. Kalau Gosuto atau Ghost Warrior, dari unit Ghost Warrior kalau dia itu non regul, unitnya itu regulatornya ada 2. Jadi meskipun dia non regul tapi manonya itu ada 2. Kalau dia nanti regul, manonya ada 3. Itu perbedaan kalau unit Ghost Warrior baik yang regul ataupun non regul. Jadi kalau regul dia ada 3 mano, kalau dia non regul ada 2 manometernya seperti itu. Dan manonya ada di letaknya di bagian sini, di bagian chamber, dan juga ada pada variasi depannya belakangnya tabung ya, dia nanti ada di sini. Dan untuk pengisian angin dia menggunakan mini coupler ada di sebelah sisi kanan tuh seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal langsung isikan saja ya. Dan dia di sini untuk tabungnya dia bahannya juga dari Dural. Dia di sini untuk tabungnya kapasitas 500 cc. Untuk unitnya nanti bisa kalian isikan di untuk safety-nya 2500 sampai
2700 PSI. Kalian tinggal sesuaikan saja kalian mau mengisinya di berapa. Dan untuk unit ini seperti yang kita bilang tadi, setiap kalian menggunakan pastikan isi angin sesuai dengan safety-nya atau keamanan yang kita sarankan ya, di 2500 sampai 2700. Dan bahkan apabila nanti kalian menyimpan unit ini adalah hal yang paling penting. Simpanlah di tempat yang terbuka, jangan di tempat yang lembab. Nah, ini banyak sekali yang komplain terkait, Kak, unitnya kok nggak awet. Karena apa? Karena menyimpannya di tempat yang lembab. Sobat Bediler, ini banyak sekali yang masih belum mengetahui cara penyimpanan yang benar ya. Yang pasti kalau kalian menyimpan unit ini, pastikan di tempat yang tidak lembab, jadi biar unitnya awet juga ya. Nah, habis ini kita akan tes kira-kira unit ini sebagus apa mulai dari akurasi. Langsung aja kita ke lapangan tembak. Check this out. Oke, Sobat Bediler, kali kita sudah ada di outdoor. Kali kita akan coba untuk long range dari unit Gosuto Aria ini. Untuk unitnya bisa dilihat secakep ini ya. Ini dari popornya variasi over klasik seperti ini. Dan untuk unitnya kali ini akan kita coba untuk unit Gosuto Aria ini dengan menggunakan tele dari spek 312. Ini yang best seller juga untuk teleskopnya. Lalu di sini untuk peredamnya kita menggunakan peredam bulldog. Kalau peredam itu opsional kan, bisa pakai bulldog, bisa pakai Fastnil, ataupun pakai peredam yang lainnya. Jadi bebas banget ya. Dan untuk kali ini kita long range menggunakan mimis dari nyantol guys, Hercules. Ini di beratnya 13,6 grain. Dan untuk mimis Hercules ini karena kita di long range ya, makanya kita gunakan mimis ini. Ini anginnya cukup tenang ya, belum terlalu ribut ya, jadi masih aman saja. Dan di sini kita akan cek dulu kira-kira jaraknya ada berapa meter, karena di sana sudah kita siapkan untuk sasarannya. Kita menggunakan sasaran koin dan juga ada plat di sana ya. Dan di sini nanti mungkin banyak yang tanya, Kak, kenapa sih nggak coba jarak yang jauh sekalian? Nah, nanti pasti ada alasannya ya, kita spill juga. Oke, kita cek dulu. Oke, bentar. Oke, dia ada di 54 meter. Oke, masih cukup aman sekali. Di sana cukup jauh juga ya kita nyebutnya. Dan kenapa alasannya kita tidak menggunakan di ruang yang lebih dari 50 meter? Karena kita lahannya yang terbatas ya guys ya. Kalian kita coba dulu tembakan yang pertama di sana dengan jarak 54 meter. Kalian kita menggunakan telenya dari spike ya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri hasil dari tele spike di jarak kurang lebih 54 meter ya, 50 meteran lah ya. Kita coba. Kita coba dulu tembakan yang pertama. Oke, wow, mantap. Tembakan pertama. Dia perputaran kainnya juga cukup bagus. Ini kita coba lagi tembakan yang kedua ya. Oke, hasilnya seperti apa? Nah, ini anginnya udah mulai kelihatan ya guys. Kelihatan nggak dari sana? Tuh ya, anginnya udah mulai kencang banget kelihatan. Ya, anginnya udah mulai terasa begitu kencang. Kita coba lagi tembakan kedua di koin sebelahnya. Ini koinnya lebih kecil lagi. Oke, mantap, kena. Kita coba lagi tembakan berikutnya. Apakah masih nitik? Asik, di titik yang sama. Dan kita ingatkan untuk telenya kalian ini bisa menggunakan lebih dari spike ya. Misalkan kalian mau pakai markul juga bisa. Kita coba lagi. Oke, mantap. Kita coba lagi tembakan berikutnya. Kita coba lagi tembakan berikutnya. Oke, kena lagi. Kita coba lagi tembakan ke berapa nih? Ke tempat. Nih, dari tadi keempat kayaknya. Tahu berapa? Kelima sudah. Apa sampean? Keempat ya ini. Kita coba. Koin keempat. Oke, kena, mantap. Kita coba tembakan yang terakhir. Ini kita kasih. Yang terakhirnya di sana. Coba. Oke, mantap. Oke, tadi untuk hasil dari akurasinya. Nah, kali ini habis ini kita akan coba untuk grouping dan juga FPS-nya kira-kira seperti apa dari unit Gosuto Aria, yang tentunya unit ini bisa kalian buktikan sendiri dengan jarak long range. Dia pun juga sudah mampu menggunakan
teleskop dari spek 312 dan juga peredam. Nah, untuk info selengkapnya seperti apa, kita lanjut lagi ke tes berikutnya. Check this out. Oke, sebenarnya kali kita sudah lapangan tembak. Kali ini kita akan coba untuk tes grouping dan juga FPS untuk unit Gosuto Orya ini. Oh my god, unitnya secakep ini dengan variasi popornya aja. Ini looknya lebih panjang ya sebelum dibandingkan dengan unit-unit gocap yang lainnya, karena popornya dia untuk sandaran pipinya juga lebih panjang juga. Lalu di sini untuk unitnya kita sudah siapkan beserta dengan efek radarnya. Di sini kita taruh di bagian peredam. Ini kita peredamnya pakai bulldog. Kalau peredam tuh bebas. Kalian bisa pakai Basnil, bisa juga pakai Jawara. Jadi ini ada dua opsi peredam yang bisa digunakan, ataupun mau pakai bulldog bisa. Tapi kalau untuk saat ini bulldog stoknya sedang sulit banget seperti dilihat. Oke, nah untuk telenya kita menggunakan dari spek ya. Kali ini kita akan coba untuk tes grouping dan juga FPS-nya. Di sini sudah kita siapkan, kita record juga sudah. Kita pakai mimisnya kali ini menggunakan mimis. Kita pakai dari mimis Hercules. Ini dia ada di berapa nih? 13,6 green. Untuk unitnya ini nanti satu kaleng kalian dapatnya kurang lebih di 250 pieces. Kalian kita coba untuk unitnya kira-kira hasilnya seperti apa. Kita coba tembakan pertama. Langsung aja guys, jatuh. Oke, kali ini kita pakai tipe single shot aja ya. Kalau untuk pakai tipe single shot teman magazine kalian opsional aja, tinggal menyesuaikan. Kita coba dulu tembakan yang pertama. Oke, mantap. Dari kelihatan sini ruang ledaknya cukup bagus. Kita coba lagi tembakan kedua. Oh ya, untuk tembakan pertama tadi FPS-nya. Oke, tembakan pertama FPS-nya ada di 977. Oke, awal yang bagus. Karena ini untuk apa namanya, penhammernya atau powernya kita setting standar ya, bukan lebih dari itu standarnya. Kita coba lagi tembakan kedua. Oke, tembakan kedua dia ada di 972. Oke, 972 masih cukup bagus juga ya. Untuk groupingnya juga masih cukup rapat. Kita coba lagi tembakan ketiga. Oke, coba bagus, dia ada di 970. Oke, kita coba lagi untuk tembakan keempat. Oke, masih cukup bagus. Tembakan keempat dia ada di 963. Oke, masih cukup bagus. Dia ada di 963. Oke, masih cukup bagus lagi. Ini tembakan berikutnya masih di 963. Kita coba lagi. Oke, masih cukup bagus. Oke, dia masih sama. Ada di 963 lagi. Oke, masih cukup bagus lagi. Kita coba lagi. Tembakan kesekian kalinya. Kita coba ya. Oke, hasilnya masih cukup rapat, bagus. Dia ada di 960. Oke, dia mulai menurun lagi ya sebenarnya. Kita coba lagi. Oke, cukup bagus. Dia di 958. Oke, masih cukup bagus lagi ya untuk FPS-nya. Apalagi dia tingkatnya unit gocap. Oke, dia ada di 956. Oke, dia masuk pada satu lubang ya sobat. Kita coba lagi tembakan yang terakhir. Nanti habis ini terus kita cek ke sana kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, tembakan terakhir dia ada di 953. Kali ini kita langsung cek aja ke sana ya. Kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, kita cek hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini tadi kurang lebih dia 10 atau 9 kali tembakan ya, nggak sampai kehitung juga. Untuk hasilnya seperti ini cukup bagus sekali. Ini kalau menggunakan miss dari Hercules. Jadi kalian bisa melihat perbandingannya. Kalau menggunakan miss Hercules, ruang ledaknya tentunya berbeda. Dengan unit sebagus itu, powernya mulai dari juga dengan akurasi, grouping dan juga power tentunya memiliki harga yang terjangkau. Kalau kalian ingin tahu harganya berapa, simak video berikut ini. Langsung aja kita info untuk harganya. Check this out. Nah, itu tadi untuk tesnya. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya, mulai dari tes akurasi, grouping dan juga FPS. Kalian bisa lihat sendiri, bisa buktikan sendiri kalau unit Ghost Warrior atau Gosuto Orya ini memang serekomendasi itu. Untuk unitnya sebagus ini, dia ini juga cukup berat ya. Kalau looknya kalian gunakan kurang lebih seperti ini. Ini aku dengan tinggi badanku kurang lebih di 154. Jadi tidak terlalu tinggi guys ya. Jadi kalian jangan berekspektasi kalau saya tinggi. Saya tidak terlalu tinggi, tingginya hanya di 154. Kalau dipakai looknya kurang lebih seperti ini. Kalau beratnya dia kurang lebih ini
di 3,5 atau sampai 4 kiloan karena ini menggunakan teleskop dan juga peredam. Kalau non mungkin masih di 3,5 kilo seperti itu. Dan untuk unit ini sudah bisa mendapatkan di harga yang kita bandrol murah banget karena terjangkau dari unit Ghost Warrior. Dari normalnya 4.500.000 kita jual di harga 3.790.000 saja. Untuk unit itu nanti kalian bisa pesan langsung ke nomor yang ada di video ini. Kalian bisa lihat di bawah sini ada CS Pandawa yang sudah standby. Silahkan kalian langsung order saja. Screenshot video ini kirimkan ke CS-nya dan tanyakan terkait spesifikasi lebih jelas ataupun kalian bisa minta foto detailnya ke CS kita. Dan nanti kalian pembayaran bisa 2 metode. Kalian bisa COD ataupun transfer lunas. Untuk COD-nya nanti ada 3 ekspedisi, menyesuaikan juga dengan daerahnya kalian ya. Ada JNT Cargo, ada JNE Express, dan juga ada Pos Indonesia yang bisa kalian tuju. Dan untuk pembayaran lunas, kalian bisa langsung ke 2 rekening ada di video ini. Ada rekening BCA dan juga BRI yang bisa kalian tuju. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut terkait informasi senapan angin di Pandawa, bisa kalian cek di website ataupun di akun media sosial kita. Ada 3, Instagram, TikTok, dan juga Facebook yang bisa kalian tuju. Dan pastikan paling penting kalian sudah subscribe YouTube ini. Ada di mana? Ada di Pandawa Rifle. Pastikan sudah nyalakan lonceng biar tidak tertinggal terkait informasi senapan angin terbaru yang ada di Pandawa. Kalau kalian mungkin punya rekomendasi apa lagi yang akan kita ulas, silahkan langsung komen aja di bawah video ini. Saya Salwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.